Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MGTV nih semakin penasaran ya, kita diskusi dengan Coach Ridwan Abadi, CIO Emas Corporation dan founder Sukses Berkah Community, insya Allah. Baik Coach, apa pengalaman yang mengelola usaha, merintis usaha 17 tahun itu yang sampai sekarang nggak terlupa, Coach? Ya. Tahun 2008 saya pernah bangkrut. Oh, 2008 bangkrut. Jadi 2003 mulai, sempat berganti beberapa bisnis. Tahun 2008 saya benar-benar saat itu habis-habisan lah kira-kira gitu. Jadi bisnis pulsa yang tadi saya sudah punya 25.000 agen, tahu ada satu kebijakan dari provider, dia pembatasan area. Jadi tidak boleh jual di luar dari areanya. Padahal saat itu saya di Jawa Timur dan agen saya paling banyak di Indonesia bagian timur, Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Papua gitu. Dan ketika terjadi pembatasan area itu akhirnya apa yang terjadi? Selesai, omset saya 90% di sana. Jadi dari omset yang tadinya rata-rata sudah di atas 3 miliar, atau habis. Ya. Nah, ketika sudah habis tinggal hanya hitungan nggak nyampe 100 juta, pasti tidak mengcover untuk operasional dan seterusnya. Nah, ketika bangkrut itulah saya mungkin dulu ya hampir setahun lebih saya terpuruk, dan saat itu saya berpikir bahwa kayaknya ini adalah apa ya, masa-masa terberat, tersulit yang selalu saya sesali gitu. Tapi hari ini saya ngerasa bahwa itu adalah masa terbaik gitu. Masa terbaik ya. Kenapa itu menjadi golden momentum yang justru menjadi masa terbaik dalam perjalanan mengelola usaha ini, Coach? Dulu ketika saya dari 2003 sampai 2008 bisa dibilang menjalankan bisnis sampai bisa punya mobil, punya penghasilan, punya apa, saya ngerasa semua itu mungkin karena saya gitu. Jadi ketika ketemu dengan teman, keluarga dan yang lainnya, saya ngerasa ada rasa mungkin di hati itu rasa, oh ini saya bisa dapat ini. Ya. Jadi ini saya bisa punya karena saya sudah berusaha, karena saya belajar, karena ini gitu. Tapi ketika saya jatuh habis-habisan di situ saya bertemu dengan Allah. Masya Allah. Saya ngerasa bahwa ternyata nggak ada artinya kita ini, kemampuan kita, keahlian kita, ilmu kita, kalau Allah tunjukkan hanya dengan sekejapan jata habis semuanya gitu, dan menyisakan utang yang begitu banyak. Dan itu saya menemukan proses itu hampir setahun gitu. Setahun terpuruk sampai takut bertemu dengan orang, hutang di mana-mana, ditagih orang, wah diancam dan seterusnya. Dan di titik terendah itulah Allah mungkin memberi hidayah kepada saya, dan di titik itulah saya hijrah. Bahwa yang tadinya bisnis itu tujuannya mencari uang, harta, dan di titik itu saya rasa bukan itu yang dicari gitu. Karena harta dicari sebanyak apapun, ternyata seketika kalau Allah mau ambil selesai, nggak ada apa-apa lagi gitu. Nah disitulah saya mulai hijrah bahwa ternyata yang dicari dari yang namanya bisnis itu adalah ridho Allah ternyata gitu. Karena kalau Allah ridho, bahkan dalam kondisi minus dan hutang pun kita bisa bahagia. Tapi kalau Allah belum ridho, bahkan mungkin dalam kondisi kita kaya sekaya apapun, itu kepuasan dan kebahagiaan di hati kita nggak akan ada. Gitu. Nah di situ itu satu yang saya sangat syukuri hari ini. Jadi bangkrut itu menjadi satu anugerah buat saya. Gitu. Keberkahan ya, karena men-set up ulang ya perjalanan seorang Coach Ridwan ya. Nah sejak itu akhirnya saya riset cara berbisnis, sudut pandang, niat gitu. Dan ternyata kenapa tadi niat saya berikan di awal, karena ketika kita niatnya berbeda, itu beda banget hasilnya. Jadi contoh saya sampai bilang sama teman-teman gini, kita kadang itu ngerasa kayak kerja udah banting tulang, capek luar biasa, pagi sampai malam lembur gitu ya. Itu bayangan saya itu kayak kita berlari gitu dengan kecepatan lari yang sudah sangat kencang sekali. Tapi seringkali berlari sekencang apapun itu sia-sia kalau kita salah arah. Masya Allah. Jadi kalau kita salah arah, kita mau larinya kenceng banget, udah lari ke kiri nih, wah ngebut banget gitu ya. Ternyata tujuannya adalah ke kanan. Jadi larinya sekencang apapun nggak kemana-mana. Akan ketemu ya. Nah kalau kita berbisnis tujuannya dunia itu kayak gitu, kayak jadi budaknya dunia. Tapi kalau kita sudah berbisnis tujuannya akhirat, insya Allah akan dimudahkan. Dan itu menjadi satu yang mau lagi di atas, mau lagi di bawah, mau lagi senang, mau lagi sedih. Kalau kita tujuannya akhirat, insya Allah semuanya akan ada kebaikan di baliknya. Luar biasa sahabat MGTV itu. Ternyata ya beliau mau untuk menemukan Allah itu bangkrut dulu. Kita sih ya semoga sih kalau kita berguru kepada orang yang tepat, kemudian punya ilmu bagaimana ngelola usaha, merintis usaha, semoga sih nggak sampai bangkrut ya Coach ya, untuk ketemu dengan Allah, bahwa bisnis itu beribadah dan sebagai sarana kita mendekat kepada Allah gitu. Kita cari nih, semoga Coach Ridwan nanti kehadirannya di Bandung, di Darut Tauhid bisa menjadi salah satu nih sarana teman-teman dan sahabat MGTV di Darut Tauhid bisa menjalani semua. Begitu, insya Allah. Baik Coach, apa yang Coach Ridwan rasakan saat sudah punya usaha seperti sekarang gitu ya, berbagai usaha sudah dijalani, termasuk sudah punya komunitas dengan 5.000 anggota, apa yang dirasakan sekarang? Ya, saya merasa bahwa kenapa kok sampai harus bangun komunitas gitu ya.
ketika semakin saya ngejalanin bisnis, justru saya ngerasa bahwa bekal saya untuk akhirat tuh malah semakin sedikit Mas Yan gitu. Jadi saya masih ngerasa dikit banget Mas Yan apa yang saya miliki gitu. Nah sehingga dari situ akhirnya yang saya rasakan bahwa bisnis itu nggak bisa berpikir tentang diri kita. Betul. Bahwa bisnis itu kita harus sudah mulai berpikir tentang orang lain. Tentang gitu. orang lain. Ya, jadi bisnis itu ternyata bukan tujuan, tapi bisnis itu adalah kendaraan. Wasilahnya gitu. Jadi kebanyakan kita terjebak menjadikan bisnis itu tujuan. Apa setelah kuliah mau ngapain? Oh mau berbisnis. Habis ini mau ngapain? Mau berbisnis. Saya dari kerja pengen desain, pengen berbisnis. Seolah-olah bisnis itu adalah tujuan. Gitu. Tapi ternyata setelah kita mendalami, saya menjalani bahwa bisnis itu hanyalah wasilah saja gitu. Dan apa yang akhirnya saya rasakan kalau sekarang gitu ada satu rasa syukur saya karena ketika punya usaha, cabang juga sudah banyak, karyawan sekarang juga sudah alhamdulillah cukup banyak. Rasa syukur saya adalah karena saya bisa manfaat buat orang lain. Masya Allah. Salah satunya itu gitu. Jadi mungkin banyak orang kadang berpikir hanya tentang dirinya sendiri gitu. Kalau kita kerja mungkin yang kita pikirin kita sendiri aja, gajian untuk keluarga. Tapi kalau kita berbisnis, kita bisa buka lapangan pekerjaan, kita bisa menghidupkan sektor ekonomi dan di situ ada manfaat dan alhamdulillah saya terjun di dunia pendidikan juga dan itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi bekal di akhirat. Oleh karena itu, bisnis saya tidak lepas dari 3 hal. Karena waktu saya bangkrut, itu saya ingat salah satu guru saya yang paling saya hormatin hari ini itu adalah orang tua saya. Masya Allah. Bapak saya bilang, jadi Wan, kamu nggak perlu sedih, nggak perlu kecewa. Dulu saya waktu bangkrut tuh nggak berani pulang. Nggak berani pulang ke rumah ya? Nggak berani pulang. Jadi karena saking saya menjaga agar orang tua saya nggak perlu tahu kalau saya bangkrut gitu. Akhirnya adik saya yang tahu dan adik saya menyampaikan ke orang tua dan orang tua saya telepon. Dia bilang waktu itu bahwa nggak perlu sedih selama ada 3 hal katanya. Karena semua harta yang dimiliki di dunia, mobil, rumah yang kejual semuanya itu nggak akan dibawa mati. Kecuali 3 hal. Doa anak yang soleh, yang kedua ilmu yang manfaat, dan yang ketiga adalah amal jadi atau harta yang kita kerjakan dengan Allah. Dan sejak itu akhirnya ketika saya bangkrut dan sampai sekarang akhirnya 3 ini yang saya fokuskan. Ya saya membangun bagaimana sekolah tahfiz agar anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh, mau mendoakan gitu ya. Akhirnya saya juga punya lembaga pelatihan dan juga sekolahan agar menjadi ilmu yang manfaat gitu. Dan akhirnya CSR di perusahaan kami atau hasil dari perusahaan itu memang sudah saya niatkan sebagian besar diantaranya adalah untuk ya bagaimana bermanfaat buat umat. Gitu. Masya Allah, gitu. Tuh sahabat MKTV. Ternyata kalau niatnya beribadah kepada Allah, kita bisa menciptakan lapangan kerja, termasuk juga kita bisa bermanfaat sebanyak mungkin buat orang lain, begitu ya. Bukankah itu yang Rasulullah ajarkan kepada kita, gitu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Qutbullah ingin menyampaikan kepada kita kalau berbisnis itu sebenarnya aplikasi dari ajaran Islam, karena memang niatnya adalah untuk beribadah. Gitu. Masya Allah. Baik Coach, nanti kita harus jeda sesaat nih karena ada yang selewat yang satu ini. Sahabat MKTV, jangan kemana-mana, tetap di Beranda Inspirasi bersama saya Gatot Kuntakumara dengan Coach Ridwan. Insya Allah nanti kita teruskan sesaat lagi. Ketika saya jatuh itu memang ada satu statement dari ayah saya yang menyampaikan dari bapak itu bilang, ya mungkin ada yang tidak berkah dalam bisnis.